Oke, kita mulai ya. Ada satu pertanyaan nih yang udah bikin para ilmuwan dan filsuf pusing selama berabad-abad. Pertanyaannya simpel aja. Sebenarnya apa sih yang bikin kita, manusia, jadi unik, beda banget dari makhluk lain? Yuk kita bedah bareng-bareng apa kata sains soal keunikan kita ini. Buat gambaran awal, coba deh kita lihat dua iklan kencan yang beda banget ini. Yang pertama, ya anggap aja ini buat simpanse. Kebutuhannya dasar banget. Jalan-jalan di hutan, naik truk, sama malam yang hangat. Simpel kan? Nah, sekarang bandingin sama iklan manusia. Tiba-tiba yang dibahas itu mobil sport, museum, konser, plus daftar panjang keinginan emosional yang rumit. Perbedaannya ini bukan cuma lucu, tapi nunjukin sesuatu yang dalam banget. Nah, ini dia nih misterinya. Secara genetik, kita itu 98% lebih identik sama simpanse. Kalau gitu, kenapa bisa ada jurang yang lebar banget antara keinginan kita, perilaku kita, dan semua peradaban yang kita bangun? Masa sih beda beberapa persen DNA doang bisa ngejelasin perbedaan antara nyari kutu dan bikin galeri seni? Jelas, ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Buat ngertiin lompatan raksasa dalam evolusi kita ini, Michael Gazzaniga punya metafora yang keren banget. Menurut dia, perubahan kita tuh bukan cuma sekedar perbaikan dikit-dikit, tapi lebih kayak sebuah revolusi total di cara kita berpikir. Ide memotong tambatan ini yang menarik banget. Seolah-olah di satu titik dalam sejarah, kita nggak cuma berevolusi, tapi kita mengalami semacam pergeseran fasa. Kita kayak motong tali yang ngikat kita ke cetak biru evolusi hewan pada umumnya. Terus kita bikin jalur baru yang beda total. Jalur yang ngebuka pintu buat seni, budaya, teknologi, hal-hal yang nggak kepikiran sama sekali oleh spesies lain. Jadi, bukti pertama dari pemutusan radikal ini ada di mana? Jawabannya ada di dalam software paling canggih di alam semesta, otak sosial kita. Ternyata otak kita itu berevolusi bukan buat mecahin soal logika yang abstrak, tapi buat bertahan hidup di tengah rumitnya politik kehidupan sosial. Salah satu alat paling tajam di perangkat mental kita itu disebut modul deteksi penipu. Ini semacam sirkuit khusus di otak kita. Coba deh bayangin gini, buat nenek moyang kita dulu, kemampuan buat tahu siapa yang bakal balas budi dan siapa yang bakal nipu itu jauh lebih penting buat bertahan hidup daripada jago kalkulus. Jadi, ya seleksi alam lebih milih politisi sosial yang andal daripada ahli logika murni. Oke, sekarang kita coba tes ide ini ya. Lihat deh teka-teki logika ini. Namanya tugas seleksi Warson. Aturannya murni abstrak. Ada 4 kartu dan kamu harus ngecek kebenaran sebuah aturan. Coba deh pikirin sebentar. Kartu mana aja yang perlu kamu balik? Gimana? Pusing? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Kebanyakan orang nggak peduli seberapa pintar mereka, kesulitan banget sama soal ini. Tingkat keberhasilannya rendah banget. Ini nunjukin kalau otak kita emang nggak dirancang secara alami buat mecahin masalah logika murni kayak gini. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Soalnya sama persis, logikanya identik, tapi kita bungkus dalam konteks sosial. Bayangin, kamu seorang penjaga bar, dan tugasmu adalah nyari pelanggar aturan atau penipu sosial. Ada 4 orang di bar. Siapa yang harus kamu periksa buat mastiin aturannya nggak dilanggar? Lihat kan bedanya? Tiba-tiba soal ini jadi gampang banget. Sekitar 75% dari kita langsung tahu jawabannya. Cek yang minum bir sama cek yang umurnya 16 tahun. Padahal ini masalah logika yang sama persis. Tapi karena dibingkai dalam konteks nyari penipu, modul deteksi penipu kita langsung aktif dan klik. Langsung ketemu jawabannya. Otak kita emang mesin sosial sejati. Nah, kemampuan sosial ini juga ngebentuk ciri unik manusia lainnya, mesin moral kita yang rumit dan seringkali aneh. Kita nggak cuma bisa deteksi penipu, kita juga punya perasaan yang kuat banget soal mana yang benar dan salah. Tapi pertanyaannya, dari mana datangnya perasaan itu? Robert White ngejelasin ini dengan pas banget. Seringkali, penilaian moral kita itu nggak datang dari pemikiran yang logis dan dingin. Justru sebaliknya, kita ngerasain reaksi emosional dulu, kayak firasat gitu, baru deh pengacara batin di otak kita mulai kerja. Dia sibuk nyusun argumen-argumen yang kedengarannya logis dan bermoral buat ngebela keputusan yang sebenarnya udah kita ambil pakai perasaan. Contoh paling terkenalnya itu dilema troli. Kebanyakan orang bakal milih buat neken saklar. Hitung-hitungannya simpel, selamatkan 5 nyawa dengan korbanin 1. Secara logika masuk akal. Tapi, gimana kalau situasinya diubah dikit? Kamu harus mendorong seseorang dari jembatan buat ngentiin troli itu. Tiba-tiba reaksi emosional kita langsung nolak, padahal hasilnya sama aja. Ini nunjukin kalau moralitas kita itu lebih banyak digerakin sama intuisi yang kuat, bukan sekedar hitung-hitungan rasional. Dan ini ngebawa kita ke bagian terakhir, dan mungkin yang paling aneh, dari teka-teki manusia, obsesi kita semua sama hal-hal yang nggak nyata. Kita itu terobsesi banget sama fiksi, seni, dan cerita.
Coba deh pikirin, dari kacamata evolusi, harusnya kan kita lebih mentingin fakta dan informasi akurat. Tahu di mana ada makanan itu jelas lebih berguna buat bertahan hidup daripada baca novel. Tapi anehnya, manusia di seluruh dunia ngabisin banyak banget waktu dan energi buat nyiptain dan nikmatin dunia imajiner. Ini tuh anomali evolusi yang aneh banget. Bedanya kelihatan jelas banget waktu kita bandingin seni simpansa sama seni manusia. Simpanse mungkin seneng pas lagi ngechat, tapi dia cuek banget sama hasilnya. Dia bisa aja ngechat di atas lukisannya sendiri dan nggak pernah nyoba bikin gambar sesuatu. Nah, kalau manusia, kita punya niat. Kita sengaja bikin sesuatu yang istimewa buat nimbulin emosi, nyeritain sesuatu, atau ngeksplorasi sebuah ide. Hasil akhirnya tuh penting banget buat kita. Nah, jadi ini dia kuncinya. Ketertarikan kita sama fiksi itu bukan kesalahan evolusi. Justru, itu adalah sebuah simulator yang super canggih. Lewat cerita, drama, dan seni, otak kita yang rumit ini bisa mengeksplorasi skenario sosial, moral, dan emosional yang nggak terbatas, dan semuanya dalam lingkungan yang aman. Ini kayak gym buat mental kita. Sistem pemandu yang bantu kita ngadepin dunia nyata dengan cara latihan dulu di dunia imajiner. Jadi kalau kita rangkum, inilah inti keunikan kita. Kita bukan sekedar kera yang lebih pintar sedikit. Kita adalah spesies yang udah memotong tambatan dari masa lalu, ngembangin otak yang super canggih buat urusan sosial, punya mesin moral yang ngebela intuisi kita, dan kita pakai dunia imajiner buat ngelatih dan memahami pikiran kita yang luar biasa kompleks ini. Ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir. Kemampuan kita buat ngebayangin sesuatu yang lebih baik, buat bercita-cita, itulah inti dari kemanusiaan kita. Kita udah berhasil bebas dari batasan evolusi di masa lalu. Pertanyaannya sekarang adalah, seiring dengan kemajuan teknologi dan pemahaman kita, tambatan apa lagi? Entah itu biologis, kognitif, atau sosial yang bakal kita potong selanjutnya.